Shalom sahabat GPIB dimanapun juga berada. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Siloam Pontianak, Pendeta Rambu Anamila Zaitarap. Sahabat GPIB, mengawali tahun 2025 tidak terasa kita tiba di hari ke-8. Dan apa yang menjadi cerita kehidupan kita di 8 hari selama tahun 2025 ini, tentu ada banyak dari kita yang telah menjalani berbagai macam peristiwa kehidupan. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi untuk hari-hari yang ada di depan kita. Tetapi yang pasti, yang mau saya tekankan kepada kita bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa sempurna. Dan Tuhan mau kita tetap memiliki hati dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita memberikan diri kita kepada Tuhan dan biarkan Tuhan memelihara kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita merenungkan pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan kalau sepanjang hari ini ada banyak sekali hal yang boleh kami perbuat, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Kasih, kami memohon penyertaan Tuhan di malam hari ini, agar Tuhan yang senantiasa berdaulat dalam kehidupan kami adalah Tuhan yang menuntun kami dan menolong kami untuk melihat penyertaan-Mu yang lebih hebat lagi. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk merenungkan firman ini agar kami dapat mengerti, memahami, melaksanakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Sahabat GPIB dimanapun juga, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kita buka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kolose pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kalau Alkitab telah terbuka, saya akan membacakan perenungan firman Tuhan untuk kita semua. Diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 2 ayat 8 sampai 10. Hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan untuk kita baca bersama. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB dimanapun juga berada, saya pernah membeli sebuah barang secara online. Dan saya membeli barang itu karena tergiur dengan kata-kata sang penjual bahwa barang ini produk bagus, bahwa barang ini keasliannya, mutunya boleh terjamin. Kemudian saya membelinya. Setelah saya membeli, barang itu dikirimkan kepada saya. Rupa-rupanya apa yang boleh saya dapat? Barang yang saya terima tidak sama seperti kata-kata si penjual itu. Kalau si penjual itu mengatakan dengan begitu indah bahwa barang yang dia jual itu begitu bagus, rupa-rupanya barang yang saya beli adalah barang yang tidak dapat dikatakan bagus, barang palsu, dan barang yang tidak berguna. Sahabat GPIB yang terkasih, dari pengalaman saya yang telah berbelanja karena tergiur perkataan si penjual, apa yang menjadi pembacaan kita bersama pada saat ini yang diberikan tema berhati-hati, ini juga bercerita tentang bagaimana pesan nasihat Rasul Paulus supaya jemaat di Kolose, jemaat yang boleh bertumbuh di dalam iman akan Yesus Kristus, mereka juga boleh berhati-hati dan tidak
jatuh dalam pengajaran sesat yang terjadi atau yang ada pada saat itu. Dan kita lihat dalam pembacaan Alkitab kita di ayat yang ke-8 dimulai dengan kata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu. Menawan kamu. Di sini kata menawan kamu ini berarti membuat seseorang terjebak dalam pikat sesuatu yang boleh ada. Pikat apa itu? Pikat ajaran sesat, filsafat kosong yang boleh berkembang pada saat itu di kota Kolose. Dan hal itu bisa membuat seseorang jauh dari cinta kasih Tuhan. Apa yang membuat seseorang dapat tergiur dengan filsafat kosong di Kolose pada saat itu? Perlu kita ketahui bersama, Pak, jemaat di Kolose pada saat itu terdiri dari orang-orang Yunani dan juga orang-orang yang memegang tradisi-tradisi Yahudi. Sahabat GPIB yang terkasih, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa orang-orang Yunani yang ada pada saat itu mereka menyembah banyak sekali dewa-dewa Yunani atau dewa-dewi Yunani, dan mereka menganggap bahwa Yesus tidak jauh berbeda dari dewa-dewi Yunani mereka. Dan tidak hanya itu saja, bahwa ada pemahaman-pemahaman yang menentang tentang keilahian Yesus. Dan itu berkembang, merebak di jemaat. Belum lagi orang-orang Yahudi dengan tradisi-tradisi Yahudi memaksa orang yang baru percaya non-Yahudi untuk dapat mengikuti nilai dan tradisi-tradisi, aturan-aturan yang ada dalam kehidupan kalangan orang Yahudi. Dan hal itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi iman percaya seseorang dalam Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan yang mengajak kita untuk dapat berhati-hati supaya jangan ada yang menawan hati pikiran kita dengan pandangan yang sia-sia atau pandangan yang kosong, pandangan yang palsu menurut ajaran roh turun-temurun yang berkembang pada saat itu. Ini juga mau berbicara dalam kehidupan kita bersama, bahwa di zaman yang modern ini, apalagi dalam perkembangan IT, teknologi, artificial intelligence yang boleh berkembang, terkadang kita pun bisa menjadi orang percaya yang gampang disesatkan oleh pemahaman-pemahaman yang membuat kita melepaskan iman percaya kita. Karena apa? Karena teknologi menjawab segala sesuatunya. Teknologi menjawab segala kebutuhan kita, dan buat apa hidup di dalam percaya kepada Kristus? Toh kalau hidup dalam percaya kepada Kristus, terkadang kehidupan kita ini dipenuhi dengan tantangan-tantangan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih, sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa ketika kita hidup dalam dunia ini, ketika kita baru keluar dari perut kandungan ibu, kita berjumpa dengan ragam hal kehidupan. Itu kenapa bayi, tanda dia hidup, dia harus menangis. Dan ketika dia pergi juga, dia diiringi dengan tangisan. Seseorang yang pergi, meninggal, dia diiringi dengan tangisan. Artinya apa? Artinya mau bilang kepada kita bahwa hidup ini identik dengan pergumulan, tantangan, dan lain sebagainya. Tetapi jangan goyah hatimu dan jangan terjebak dalam apa yang menjadi rayuan-rayuan dunia yang ingin menggoyahkan iman percayamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Belum lagi kata-kata yang indah yang diberikan kepadamu sehingga engkau menanggalkan iman percayamu dan menjual Yesus dalam kehidupanmu. Apa yang menjadi pesan kepada jemaat di kota Kolose pada saat itu? Rasul Paulus menginginkan agar jemaat di kota Kolose tetap setia dan jangan sampai bahwa mereka terjebak oleh apa yang menjadi ajaran-ajaran orang yang terkesan terlihat rohani, tapi rupa-rupanya dia menjebak iman orang percaya pada saat itu. Pada saat ini juga berkembang orang-orang seperti itu ya. Ada orang yang terlihat rohani, rupa-rupanya dia jual beli karunia. Dan kita tergiur dengan hal-hal seperti itu, terjebak dalam hal-hal seperti itu. Dan juga banyak juga orang mau cari keuntungan dengan agama atau menjual firman Tuhan, banyak sekali. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang
terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia adalah seorang Kristen, tapi Kristen atau ajarannya adalah ajaran yang palsu. Dan hal ini mau diingatkan kepada kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kalau kita beriman dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus dapat memiliki iman dan komitmen yang total. Dengan cara apa? Bertumbuh, berakar dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang boleh tertera dalam Kolose 2 ayat 7. Hanya dengan beriman, bertumbuh, berakar dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat lepas dari berbagai tantangan-tantangan kehidupan yang ingin melemahkan iman percaya kita selaku pengikut Yesus Kristus. Dan sama seperti jemaat di Kolose pada saat itu, yang mereka juga berada dalam tantangan-tantangan yang boleh terjadi dan ancaman-ancaman secara doktrin ataupun moral yang boleh mereka rasakan. Kita juga dalam kehidupan kita di saat ini, Tuhan menginginkan kita untuk setia kepadanya dan untuk mencari Dia dalam roh dan kebenaran. Karena hanya dengan cara itu kita selamat. Dengan cara itu kita dapat melewati tahun 2020 yang ada di depan, lembaran-lembaran kehidupan kita dengan penuh rasa syukur karena Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Dan kita adalah orang yang tidak gampang disesatkan oleh ragam pencobaan. Sekalipun duka, air mata menjadi bagian kehidupan kita, kita tetap menjadi pengikut Kristus yang setia. Tuhan menolong kita agar kita sebelum beristirahat, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita di malam hari ini, Tuhan menolong kita agar tetap hidup di jalan kebenaran. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa untuk menutup perenungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dan biarkanlah ya Tuhan hidup kami diterangi oleh Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tolong kami dalam kehidupan kami di dunia ini dengan berbagai tantangan kehidupan yang tidak kami ketahui yang boleh ada. Lingkupi kami dalam kehidupan kami berkeluarga atau pribadi lepas pribadi, agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami tidak goyah iman. Tuhan yang menolong kami ketika kami berkeluarga agar kehidupan keluarga kami tetap harmonis. Tuhan yang menolong kami dalam kehidupan kami yang berkutat dengan persoalan-persoalan kehidupan yang ada. Kami yang masih sendiri, ya Tuhan, Engkaulah Allah yang senantiasa memperlihatkan kami jalan kehidupan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia, agar pemerintahan yang ada dapat menjadi pemerintahan yang adil, sejahtera, berkeadilan, yang hanya datang daripada-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkati para pemerintah yang ada baik di pusat sampai di daerah-daerah, agar terlepas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Berkati juga gereja-Mu, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Majelis Sinode GPIB. Tuhan memberkati, dan jemaat-jemaat GPIB yang tersebar dimanapun juga Tuhan memberkati. Biarkanlah ya Tuhan, gereja-Mu sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan senantiasa menyatakan terang kebenaran-Mu. Engkaulah Tuhan yang boleh ada. Dikala kami boleh merasakan sakit penyakit, kami boleh merasakan kesedihan, duka cita, atau kebahagiaan dalam kehidupan. Biarkan ya Tuhan, hanya kepadamu kami memohon perlindungan, penyembuhan. Hanya kepadamu kami serahkan kehidupan kami. Ya Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi Tuhan Maha mengenal hati. Kami membawa diri kami hanya kepadamu, dan Tuhan lawat kami. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dan ya Tuhan, peliharalah kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Sahabat GPIB yang ada dimanapun juga, demikianlah perenungan firman Tuhan Night Call bersama saya, Pendeta Rambu Anamila Zaitara pada malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.